Pesaing peringkat ketiga divisi kelas welter, Khamzat Chimaev, dalam edisi interviunya bersama Brett Okamoto menjelang pertarungannya pada hari Minggu mendatang melawan Nate Diaz, menegaskan akan mengambil alternatif lain untuk pindah divisi jika trilogi Usman dan Edwards benar-benar terjadi. Gilbert Burns baru-baru ini juga memberikan penilaiannya yang salah kepada Islam Makhachev dari membahas potensi pertarungan petarung Dagestan itu melawan Oliveira. Audio Jungle. Penantang kelas welter UFC Khamzat Chimaev dipastikan tidak akan menghindar jika ada serbuan pada pra-pertarungan dengan Nate Diaz ketika mereka bertatap muka pada acara konferensi pers dan penimbangan. Chimaev yang akan kembali ke oktagon untuk penampilan ke-6-nya di bawah bendera UFC setelah mengamankan langkah yang cukup besar di tangga terakhir dengan naik ke peringkat ketiga dari kemenangan keputusan bulat atas Gilbert Burns di UFC 273. Dan untuk kali ini, The Boss sekarang ditetapkan untuk pengalaman pertamanya dalam highlight acara utama. Dalam pertarungan yang sebelumnya diperkirakan digelar pada awal tahun depan ini, tidak sedikit prediksi dari beberapa penggemar yang mengklaim bahwa Chimaev akan kalah dengan favorit penggemar veteran Nate Diaz di headliner UFC 279 yang akan digelar di T-Mobile Arena, Las Vegas. Sejak pengumuman pertarungan muncul, sebelumnya Diaz menuduh Chimaev menolak kesempatan untuk menandai lawan terakhirnya di UFC. Sementara pria Swedia kelahiran Chechnya itu telah menyatakan kesediaannya untuk bertarung dengan siapa saja secara online, bahkan memposting meme dirinya yang berada di pemakaman Diaz. Dari beberapa momen di antara kedua petarung ini sebelum memasuki oktagon, dapat dipastikan bahwa pihak UFC akan memperketat pengamanan untuk menghindari pertengkaran yang dimungkinkan akan terjadi di antara mereka. Terlebih lagi baru-baru ini The Boss baru saja memberikan komentarnya di acara yang dipandu Brett Okamoto, di mana Chimaev dengan jelas menyatakan jika pertarungannya dengan Diaz ini tidak lebih hanya untuk uang dan sekaligus mendapatkan kepalanya untuk dihabisi. Seperti yang dijelaskannya berikut ini. Make the money, and smash his head, have some fun, and UFC wants to kill that guy, like how to do it. Yeah, say always like, I'm like killer, they pay for me. But after my last fight, they said, you're maybe gonna get a title shot, but they give me this fight, I took the fight, and Mayweather said no, so yeah, why not, I'm here, Khamzat Chimaev memang memiliki karakter yang jelas sebagai petarung. Namun itu bukan berarti Chimaev tidak selalu menghormati orang lain yang berada di sekitarnya, siapapun calon lawannya. The Boss dipastikan tidak akan pernah untuk memilih-milih lawan, sebagai tanda bahwa dia selalu menghormati setiap petarung yang akan berlaga dengannya. Namun baginya, itu tidak untuk di dalam kandang. Ketika dia dan lawannya sudah saling siap sedia akan saling menghabisi. Menurutnya, pada momen itu tidak diperlukan lagi rasa saling menghormati bagi lawannya, karena di samping dia juga akan menghabisi, lawannya juga akan berpikiran yang sama untuk menghabisinya juga. Namun, dalam konteks ini ada satu hal yang membingungkan Chimaev, di mana dia tidak memiliki keyakinan jika Diaz memiliki cara untuk melakukan itu. Selain itu, Khamzat juga mempertegas jika pemegang juara di divisinya tidak akan pernah menginginkan pertarungan dengannya. Dipastikannya jika dia akan memilih alternatif lain untuk bertarung ke divisi lain, yang mana kelas menengah yang menjadi targetnya untuk melawan Israel Adesanya atau Alex Pereira. Edwards yang telah merencanakan untuk mempertahankan gelar pertamanya melawan Usman, dan diperkirakan itu akan berlangsung sekitar tahun depan. Chimaev pun menyatakan jika dia mengalahkan Diaz di UFC 279 mendatang, dia mungkin akan mengalihkan perhatiannya ke UFC 281 karena dia mengatakan
dia tidak keberatan berjuang untuk gelar kelas menengah daripada harus menunggu trilogi Edwards Usman terjadi. One side I respect the guys, all my opponents I respect the guys, but one side when I go to the kills competition, no need to respect somebody, you know. Shake the hands and think, you know, I'm gonna go and not to hug the guy. I'm gonna go take his head, you know. He gonna punch me if he can, he gonna kill me, you know. Like I want the same thing. And then in the cage, when it comes time to war, I respect nobody. I'm gonna take my food, you know. Yeah, if you don't want to do it for me, no problem. I'm gonna take some other fight, and we'll see what's happening. Maybe Israel Adesanya or what the other guy named Alexander Pereira. Mengingat dari beberapa momen-momen sebelumnya, di mana Chimaev yang tampaknya akan berupaya untuk menutup kesenjangan di acara tatap muka, dengan yang terlihat jelas di saat berhadapan dengan Gilbert Burns terakhir kali, serta momen konferensi pers klasik dari Nate Diaz yang juga tidak pernah tampak tenang dan familiar. Tentunya tidak terlalu berlebihan untuk membayangkan kedua petarung itu akan memuncak sebelum waktunya, dan dipastikan jika Dana White akan mengantisipasi gejala ini dengan menyiapkan keamanan yang lebih ekstra lagi. Petarung pesaing di kelas welter yang pada pertarungan terakhirnya dikalahkan Khamzat Chimaev dengan keputusan bulat Gilbert Burns, baru-baru ini juga menyatakan pandangannya untuk potensi pertarungan Charles Oliveira dengan Islam Makhachev, di mana Durinho memberikan harapannya kepada sesama petarung Brasil itu untuk mampu mengalahkan Makhachev. Alasannya ini dilontarkannya setelah dia mengamati dan meyakini bahwa Makhachev bukanlah Khabib, dan menurutnya di antara kedua petarung Dagestan itu memiliki banyak perbedaan yang memastikan bentuk dan gaya pertarungan Makhachev tidak akan mendominasi gulatnya. Memanfaatkan gaya gulat yang dominan disertai dengan ground and pound yang ganas, yang membuat banyak orang memandang Makhachev sebagai Nurmagomedov kedua. Namun entah kenapa Gilbert Burns tidak melihat tingkat dominasi yang sama antara Nurmagomedov yang sebagai pegulat hebat sepanjang masa dan Islam Makhachev. Burns tampaknya hanya cenderung dengan satu-satunya kekalahan Makhachev yang pada saat itu mampu dikalahkan KO oleh Adriano Martins, yang menandakan bahwa Islam bukanlah Khabib, seorang petarung dengan rekor tanpa cacat. Bersama dengan All-Star, Burns mengatakan, "Aku mendengar bahwa Makhachev sangat bagus dan dia menyelesaikan banyak pemain dan memiliki permainan submission yang sangat bagus juga. Lebih baik dari Khabib," katanya. Tapi jumlahnya tidak mengatakan itu. Orang-orang berkata, "Oh, dia adalah Khabib baru." Tidak, dia bukan Khabib. Dia kalah dengan KO. Dia dijatuhkan oleh Thiago Moises dan Adriano Martins. Dia tidak memiliki banyak penyelesaian, kata Burns menjelaskan alasan dari pandangannya untuk Makhachev. Dari rujukannya ini, Burns tampaknya salah dalam memprediksi Islam Makhachev, karena jika hanya dengan satu kekalahan, itu belum ada bandingannya dengan rekor kekalahan yang telah dikoleksi Charles Oliveira dengan 8 kekalahan dan 4 diantaranya dengan kekalahan KO. Kesalahpahaman Burns dalam menilai Islam Makhachev yang dianggap orang banyak memiliki kesamaan dengan Khabib bukan pada rekor pertarungannya, melainkan gaya dan bentuk permainan antara guru dan murid itu tampak tidak memiliki perbedaan. Dan tidak sampai di situ, kemudian Burns kembali mengatakan, "Lihatlah hasil akhir yang dimiliki Charles. Aku pikir Charles jauh lebih baik daripada Islam. Pukulan Charles jauh lebih baik. Charles sangat besar, dia jauh lebih besar dariku. Charles berada pada momentum yang sangat baik. Aku pikir Charles akan menang. Aku tidak berpikir itu akan mudah, tetapi aku pikir Charles hanya menemukan cara untuk menempatkan dirinya dalam perang. Ini akan menjadi perang, tetapi aku pikir Charles akan menang dan itu akan bagus," katanya kembali menjelaskan pengamatannya. Dan kepastian dari pertarungan kedua jagoan di kelas ringan ini adalah ketika Oliveira dan Makhachev saling bertabrakan, maka seseorang akan melihat keajaiban dari angka 11, yang mana jika Islam mampu memenangkan pertarungan,
maka akan bernilai sama dalam perhitungan win streak dengan masing-masing memiliki 11 kemenangan beruntun. Dan sebaliknya bagi Oliveira, di angka 11 itu menjadi penghentian rekor win streak-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.